Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Kami kelompok yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Aji Cesrokoso dengan NIM 515190020, Geren Aurelian Suandar dengan NIM 515190011, dan Jonathan Matius Nduru dengan NIM 515190050. Di sini kami akan membahas mengenai pembuatan frame body motor menggunakan robot laser beam welding. Sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan kami untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena serta taufik dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan video dan tugas ini yang berjudul robot laser beam welding pada pembuatan frame body motor dengan tepat waktu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Salim ST MT selaku dosen pengajar otomasi dan robotika yang telah memberikan tugas UTS ini kepada kami. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ulangan tengah semester dalam mata kuliah otomasi dan robotika. Tujuan lain pembuatan video ini adalah untuk menambah wawasan serta pembahasan lebih dalam pembuatan frame body motor menggunakan robot laser beam welding. Next. Nah, semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang menuntut kita untuk mengetahui tentang perkembangannya. Dalam perkembangan teknologi tersebut tidak lepas dari majunya industri. Salah satunya adalah industri pengelasan yang teknologinya sudah berkembang pesat menggunakan teknologi robot, tidak lagi menggunakan manusia. Arc welding robot adalah salah satu mesin utama dalam kegiatan produksi yang dimiliki oleh salah satu unit industri yaitu PT Astra Honda Motor. Mesin ini berfungsi untuk melakukan proses pengelasan dengan ketentuan robot, koordinat posisi robot, nilai parameter arus A, tegangan V, speed, cm atau per menit yang diberikan. Hal ini menyangkut dengan pemberian parameter ini tergantung dengan kebutuhan produk yang lain dilas, baik jenis logam, jumlah, dan teknik pengelasan. Nah, arc welding robot yang digunakan pada perusahaan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian robot industri. Perkembangan robot tidak lepas dari perkembangan pada bidang lain, misalnya teknologi, komputer media online, servo, mekanisme, dan lain-lain. Robot adalah perlengkapan yang berfungsi untuk menggantikan atau membantu pekerjaan manusia yang berat dan teliti. Dari buku Robotic and Introduction karya kelas R, Malcolm Jarrett telah dijelaskan bahwa robot industri dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yang masing-masing memiliki karakteristik unik, yaitu low teknologi robot, medium robot, dan high teknologi robot. Nah, selanjutnya kita masuk ke produksi frame body motor. Yang pertama itu ada front, rear frame adalah proses pengelasan bagian front frame. Rear frame adalah beserta bagian pivot sebagai proses awal welding frame body. Selanjutnya itu ada generasi adalah proses pengelasan untuk menyatukan bagian depan. Nah, habis itu ada stay body cover, proses di mana terdapat pemasangan stay untuk lokasi pemasangan cover body motor nantinya. Selanjutnya itu ada checkman, adalah proses pengecekan oleh manusia dengan bantuan visual secara langsung untuk meliti bagian-bagian pengelasan yang kurang baik, diberi tanda untuk diumpankan ke bagian selanjutnya. Habis itu ada permanen, adalah proses pengelasan dengan bantuan manusia untuk pengelasan bagian yang tidak dapat dikerjakan oleh robot dikarenakan keterbatasan posisi robot untuk melakukan pengelasan. Selanjutnya ada repair, adalah proses pengelasan dengan bantuan manusia untuk melakukan perbaikan pada bagian pengelasan yang kurang baik saat dikerjakan oleh robot. Nah, habis itu ada tapping, adalah proses pembersihan hasil pengelasan yang kurang baik atau berlebihan dilakukan oleh manusia dengan menggunakan alat kerja palu dan pasak besi. Nah, selanjutnya ada correcting dan centering, adalah proses koreksi pada bagian frame untuk mendapatkan hasil kelurusan frame dan koreksi frame untuk posisi pemasangan stay yang ada. Nah, selanjutnya itu ada reject, penempatan dari frame luar standar produksi. Selanjutnya ada finish good frame body cam, adalah kondisi bahwa barang hasil proses welding bagian frame body telah selesai dan dapat dilanjutkan pada bagian painting. Nah, selanjutnya ada step terakhir, painting steel L, hasil frame body yang baik dapat dikirim ke bagian pengecatan. Kita masuk ke bagian sebelum dan sesudah apa yang terjadi. Jadi sebelum adanya robot laser beam welding ini, proses pengelasan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan las listrik yang dilakukan oleh teknisi. Proses pengelasan manual ini bisa memberikan risiko seperti terkena percikan api,
menghirup debu dan asap las, serta terkena kejutan listrik karena menggunakan las listrik. Namun, jika melakukan pengelasan ini dengan memperhatikan keselamatan dan prosedur standar operasional prosedur atau SOP yang ada, maka pengelasan ini bisa meminimalisir resiko yang ada. Menggunakan pengelasan manual memiliki kelebihan, seperti peralatan yang portable dan dapat digunakan untuk berbagai jenis logam. Namun, di era industri yang kian maju, proses pengelasan dengan robot laser beam welding ini dapat mempermudah dan mempercepat pengelasan untuk membuat frame bodi motor. Robot laser beam welding ini dapat menghasilkan tingkat presisi yang sangat tinggi, serta dapat dengan mudah diotomasikan dengan bantuan operator. Robot laser beam welding ini juga memiliki resiko seperti dapat menghasilkan produk yang cacat meskipun memiliki tingkat presisi yang tinggi. Tetapi hasil dari proses laser beam welding ini akan diperiksa kembali oleh teknisi untuk menentukan kelayakan produk tersebut. Rancangan atau usulan. Dalam proses pembuatan komponen frame motor, salah satunya ialah dilakukan pengelasan dengan bantuan robot laser beam welding ini. Robot laser ini merupakan tahapan pengelasan dilakukan oleh robot agar dihasilkan pengelasan yang cepat sehingga komponen dapat memasuki tahap berikutnya dengan cepat. Permasalahan yang terjadi ialah pada saat proses pengelasan selesai, para operator kembali mengecek hasil dari pengelasan yang dilakukan oleh robot ini. Proses ini dapat menimbulkan kendala, yakni adanya frame hasil pengelasan pada stasiun untuk masuk ke tahap selanjutnya. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan sistem pengelasan menggunakan robot ini agar dapat terotomatisasi dengan baik dan tepat, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengecekan oleh operator yang dapat menghambat untuk menuju ke proses selanjutnya setelah melakukan pengelasan. Aspek ekonomi dan teknologi. Pada perkembangan zaman yang terus maju dengan pesat juga dapat memberikan kelebihan dan kekurangan terkait dengan ekonomi. Satu sisi, otomatisasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi lantaran robot dianggap memberikan efisiensi terhadap produktivitas industri. Namun di sisi lain, kondisi ini menyimpan risiko terhambatnya penyerapan tenaga kerja. Mengingat banyak pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh mesin atau robot, terhambatnya penyerapan tenaga kerja jelas bakal memberikan dampak negatif bagi perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Bila sulit mendapatkan pekerjaan, tentu pemasukan masyarakat sebagai sumber belanja juga terhambat dan ujung-ujungnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah juga harus membantu perkembangan teknologi ini dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan industri yang semakin maju. Robotika dalam industri sebenarnya sudah ada sejak lama, mulai sekitar abad 19 awal. Perlahan tapi pasti, robot pun akhirnya menjadi andalan untuk menggantikan peran yang tak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Robot las ini diciptakan dengan tujuan untuk mempercepat proses di pabrik, meningkatkan produktivitas pabrik. Namun seiring waktu, teknologinya bertumbuh semakin maju. Aplikasi robotika juga semakin mutakhir dan maju. Mulai dari sekedar memilih dan meletakkan, hingga pada proses perakitan dan pengelasan. Pabrik yang otomatis berarti mengimplementasikan berbagai sistem kontrol yang mengelola peralatan dan mesin. Tujuan otomatisasi adalah untuk mengoperasikan pabrik secara lebih efisien, produktif, dan menghasilkan output yang memiliki kualitas lebih tinggi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang apa saja manfaat dan konsekuensi dari penerapan otomasi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat apa saja yang didapat dari penerapan otomasi penggunaan robot laser beam welding ini, yang antara lain itu yang pertama ada robot tidak membutuhkan waktu jeda atau istirahat saat melakukan pekerjaan pengelasan sehingga hasil produksi dapat lebih besar dan lebih cepat. Lalu manfaat yang kedua ada menghindari cedera pada pekerja manusia yang tidak perlu terus-menerus terkena dampak dari sinar laser las yang dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Manfaat yang ketiga ada pengelasan menggunakan robot ini sudah terprogram dengan seksama sehingga tingkat akurasi yang diciptakan dapat lebih tinggi. Lalu manfaat yang terakhir ada penggunaan robot
dalam proses pengelasan dapat menghasilkan tingkat presisi yang tinggi sehingga menghasilkan lebih sedikit goresan dan cacat produksi akibat proses pengelasan. Berikutnya kita akan membahas ada apa saja sih konsekuensi yang ditimbulkan dari penerapan otomasi penggunaan robot laser welding ini. Yang pertama, dapat menyebabkan dampak sosial. Itu yang paling parah, yaitu mengurangi lapangan pekerjaan bagi manusia karena pekerjaannya yang sudah diambil alih oleh robot. Lalu konsekuensi yang kedua, biaya operasi yang tinggi sehingga membuat harga jual produk yang dihasilkan lebih mahal daripada biasanya. Lalu terkadang proses konfigurasi untuk pemrograman robot pengelasan memakan waktu yang lebih lama dibanding proses pengelasan yang dilakukan manusia sehingga waktu produksi dapat berlangsung lebih lama juga. Lalu konsekuensi yang terakhir ada robot tidak mampu menangani situasi khusus yang dapat dengan mudah ditangani oleh manusia karena manusia dapat berpikir dengan lebih luas. Itu tentu saja robot tidak dapat melakukan hal-hal yang tiba-tiba terjadi kerusakan mendadak atau apapun itu. Jadi jika terjadi kesalahan saat proses pengelasan, produk dapat mengalami kecacatan produksi. Kita masuk kepada kesimpulan. Penerapan otomatisasi pada industri manufaktur perakitan kendaraan bermotor ini cukup membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan sebuah perusahaan. Menggunakan robotik laser welding dalam perakitan kendaraan bermotor ini memiliki kelebihan seperti waktu produksi yang lebih cepat, mengurangi kerusakan atau cacat produksi, dan tingkat ketelitian produk yang sangat baik. Namun dari banyaknya kelebihan tersebut, tidak dipungkiri bahwa penerapan otomatisasi ini juga memiliki dampak negatif seperti pengurangan lapangan pekerjaan, biaya pemeliharaan robot yang cukup tinggi sehingga harga produk dapat sangat mahal. Mengesampingkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh penerapan otomatisasi penggunaan robot laser welding ini, tentu saja kemajuan era industri sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Dan setiap perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur tentu saja juga harus menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi industri yang terus berkembang seperti penggunaan tenaga robot dalam menunjang proses produksinya. Demikian vlog kami yang berisi tentang penggunaan robot laser welding ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.